144 itu ada dua, yaitu tujuan penelitian 141 dan 142 kegunaan penelitian. Tujuan penelitian ya itu saudara buat sama dengan rumusan masalah, tetapi tidak menggunakan tanda tanya. Ya. Bagaimana menulis tujuan penelitian? Tujuan penelitian ini adalah ya, kalau saudara nanti dalam proposal saudara masing-masing, tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk mendeskripsikan atau untuk mengetahui variabel X. Nah, variabel X itu langsung saudara ubah untuk mengetahui atau mendeskripsikan pengawasan pimpinan di Disdukcapil. Tidak perlu pakai tanda tanya. Nah, kemudian yang kedua, masih tujuan penelitian, ada 3 tujuannya. Untuk mendeskripsikan atau mengetahui variabel Y. Langsung variabel Y-nya diganti untuk mendeskripsikan kinerja pegawai di Disdukcapil Kabupaten Sukabumi. Titik. Yang ketiga, terakhir dalam tujuan penelitian, itu saudara menuliskan untuk menganalisis. Jangan mendeskripsikan lagi, karena sudah korelasi ya. Untuk menganalisis pengaruh X terhadap Y. Langsung saudara ganti untuk menganalisis pengaruh pengawasan pimpinan terhadap kinerja pegawai di Disdukcapil. Ya, slide berikutnya, Bu Murni. Ya. 142 bagian ini adalah menjelaskan tentang kegunaan atau manfaat penelitian. Saudara membuat 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Ya. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah apa ini saudara? Manfaat teoritis ini berkaitan dengan pengembangan keilmuan. Sedangkan manfaat praktis itu berkaitan dengan nilai guna atau kontribusi pemikiran bagi lokasi penelitian, pihak-pihak yang ada di lokasi penelitian. Jadi saudara harus bedakan teoritis dulu yang saudara tuliskan, baru manfaat praktis. Ada beberapa teman kakak kelasnya yang sudah lulus itu menuliskan begini, manfaat teoritis adalah ya, manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk pengembangan keilmuan administrasi publik yang berkaitan dengan pengawasan pimpinan dan kinerja pegawai. Jadi di samping prodinya disebut juga untuk berkaitan dengan topik penelitian, yaitu variabel-variabelnya. Atau dengan bahasa lain yang akan saudara tambahkan, silakan, asal tidak mengurangi maknanya. Kemudian manfaat praktis ya. Hasil penelitian ini secara praktis adalah dapat memberikan kontribusi pemikiran, masukan ya, yang bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian, yaitu siapa? Kepala Dinas Disdukcapil, perangkat Dinas Disdukcapil ya, untuk misalnya juga untuk siapa itu yang terkait dengan pendudukan Badan Pusat Statistik, atau untuk pemerintah daerah setempat, atau untuk kecamatan apabila penelitiannya di kecamatan. Nah, itu saudara sampai ke 1.4. Yang terakhir di bab 1 pendahuluan itu saudara menuliskan 1.5 yang ada 2 bagian, yaitu 1.51 lokasi penelitian dan 1.52 adalah jadwal penelitian. Untuk lokasi penelitian, saudara tidaklah sulit, tinggal menuliskan, memetik di sini lokasi penelitian saudara di mana. Nah, Disdukcapil Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Jalan Raya Cisaat nomor sekian sekian sekian. Nah, itu saja yang saudara tuliskan di lokasi penelitian. Ya. Kemudian untuk jadwal penelitian itu saudara buat tabel time schedule
rencana saudara dari sejak pengajuan judul, dari sejak prasurvei, pengajuan judul, sampai menyiapkan referensi, sampai riset, sampai mengolah data, sampai seminar, sampai sidang itu saudara harus sudah punya planning, rencana ya, sehingga saudara buat tabel kegiatan. Mudah-mudahan rencana saudara itu tepat waktu sesuai dengan keinginan saudara. Nah, Bu Murni bisa diperlihatkan slide tentang jadwal penelitian. Nah, inilah jadwal penelitian, ya, jadwal penelitian. Slide-nya bisa dibesarkan nggak, Bu? Di sini kelihatan kecil ya, atau kalau ya, tapi terbaca sih. Nah, baik, gitu. Ya, jadwal penelitian di sini, saudara lihat di sana ada kolom nomor itu sampai nomor 8. Kegiatannya apa saja saudara bisa lihat dari mulai prasurvei. Ya, saudara mungkin nanti pulang KKN sudah harus mulai prasurvei. Karena Februarinya sudah pulang KKN itu Februari 20, kemudian uji kom awal Maret itu adalah pengajuan judul. Jadi pekerjaan saudara dimulai bisa di Januari atau Februari adalah prasurvei dan studi pustaka. Jadi dapat masalah itu kalau tidak ada teori penunjangnya, pustakanya, referensinya, nanti saudara akan menjadi mentah, tidak akan boleh dilanjutkan. Jadi bersiaplah juga, dapat masalah juga referensinya. Nah, saudara blok bulan apa itu? Kemudian ya, pengajuan judulnya itu saudara lanjut nanti di bulan, insya Allah bulan Maret. Kemudian apa ini jadi kecil lagi Bu Murni, bisa dibesarkan lagi. Halo Bu Murni. Nah, begitu. Kemudian menyusun proposal. Jadi saudara dipersilakan untuk menyusun proposal bukan dengan pembimbing. Ya, silahkan dari hasil perkuliahan ini saudara nanti dianggap sudah memahami dan bisa menyusun proposal 3 bab, kemudian langsung bimbingan. Berapa lama saudara bimbingan itu di blok di bulan terserah itu saudara. Nah, kalau sudah di ACC, maka saudara bisa mengajukan seminar proposal penelitian atau seminar usulan penelitian. Gelombang 1, insya Allah di sana bulan April ya, tapi nanti bulan Mei bukan April. Ini contoh tahun lalu ya, jadwalnya belum saya geser bloknya. Seminar proposal gelombang 1 bagi yang bisa masuk ke gelombang 1 itu bulan Mei awal ya, itu kalau tidak salah 2 minggu sebelum hari raya. Nah, kemudian setelah seminar proposal selesai, saudara boleh langsung melakukan riset, tentu saja dengan meminta surat pengantar riset. Nah, di sana saudara mengumpulkan data, tentu saja ketemu responden, menyebar angket, wawancara, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu masuk ke nomor 6, saudara mengolah data. Data itu tidak dibiarkan, jawaban dari angket responden itu saudara edit, ya, saudara kelompokkan, saudara kemudian di skor dan sebagainya, ditabulating. Nah, kemudian dianalisis oleh saudara. Ada analisis deskriptif, ada analisis kuantitatif. Nah, setelah selesai saudara olah, ngetik bab 4 dan bab 5. Kalau tadi 1, 2, 3 itu namanya proposal, sekarang mau digabung menjadi skripsi ditambah bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 simpulan dan saran. Nah, kalau sudah selesai, maka saudara menjadi skripsi itu 5 bab digabung lagi dari hasil proposal, bimbingan kembali dengan pembimbing. Saudara bulan apa itu? Kalau saudara sudah punya estimasi, kira-kira di bulan Juni saudara sudah selesai mengolah data, ya, saudara bimbingan di Juni akhir, kemudian di Juli awal, minggu pertama, kalau tidak minggu pertama, minggu kedua, itu sudah akan digelar sidang gelombang 1, bulan Juli, bukan Agustus, bulan Juli. Nah, itulah saudara time schedule, rencana kegiatan saudara dari prasurvei sampai sidang skripsi.
Mungkin saudara bertanya, kalau saya ternyata sudah saya blok Juli sidang, ternyata saya tidak bisa maju sidang, nanti saudara hapus, ternyata saya maju sidangnya gelombang 2, mungkin di bulan Agustus misalnya, tidak apa-apa, kan itu masih tentatif. Ya, baik saudara, berarti berakhir sudah proposal penelitian gelombang 1, proposal penelitian di bab 1 pendahuluan. Nah, lanjut ya di bab 2. Bab 2 ini apa yang harus saudara tulis? Ya. Di bab 2 ini tentang kajian pustaka atau kajian teori, kemudian kerangka berpikir, dan hipotesis. Jadi ada 3 subbab di sini. Bab 2.1 kajian pustaka, bab 2.2 kerangka berpikir, dan bab 2.3 adalah hipotesis. Disinilah saudara, pentingnya saudara memegang buku, membaca buku, memiliki buku, entah itu fotokopinya atau apa, karena akan dituliskan oleh saudara, diketik di sini apa-apa yang sudah saudara pilih ya, definisi pengawasan dan sebagainya, kinerja, ini sekarang mulai ditulis di sini. Nah, mulai saudara, karena ini ada judul bab 2, kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis, maka halaman di mana saudara, mudah-mudahan masih ingat, halaman di tengah bawah. Bab 1 pendahuluan juga di tengah bawah. Nah, kita mulai ya. 2.1 kajian pustaka atau kajian teori. Isinya apa saja di dalam kajian pustaka ya? Isinya, sebelum mengetik perhatikan ya nanti ya, sebelum mengetik isinya, saudara harus mulai menjelaskan dan menelaah konsep-konsep atau definisi dari masing-masing variabel. Variabel X dulu ya, pengawasan pimpinan, definisinya, pengertiannya, dari mana itu? Dari kajian, dari referensi buku yang saudara sudah kumpulkan. Makanya tadi saya katakan, begitu judulnya di ACC, X-nya pengawasan pimpinan, saudara harus sudah punya referensinya. Jangan hanya cuma satu buku, karangan Hasibuan saja, atau karangan Siagian saja, ya, ada karangan Makmur misalnya, atau karangan yang lain. Jadi ada 3-4 pengertian tentang variabel X, yaitu pengawasan pimpinan. Ya. Nah, misalnya definisi tentang pengawasan dari Hasibuan. Yang dimaksud dengan pengawasan adalah, nah saudara menuliskan, ya, ingat, saudara hitung. Kalau jumlah kutipan itu 1 sampai 3 baris, saudara ketik kutipan dari Hasibuan itu dengan jarak 2 spasi. Ya, catat, kalau bunyi atau isi kutipan atau isi definisi itu hanya 1 sampai 3 baris panjangnya, maka diketik dengan jarak 2 spasi. Tetapi kalau bunyi kutipan pengertian pengawasan dari Makmur misalnya, itu panjang sampai 6 baris, maka berarti kan lebih dari 3 baris. Itu diketik dengan jarak 1 spasi. Jadi saudara tidak asal mengetik, saudara hitung dulu jumlah baris kutipannya. Mudah-mudahan ini saudara sempat sambil mencatat begitu ya. 1 sampai 3 baris 2 spasi, lebih dari 3 baris diketik dengan jarak 1 spasi. Nah, itu baru definisi. Ya. Terus apalagi selain definisi yang boleh? Lebih dari 1 ya. Misalnya Hasibuan, Siagian, dari Makmur, dan sebagainya. Lalu setelah definisi, apa yang boleh dikutip di sini? Yaitu telaah teori atau pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan variabel pengawasan. Ya. Jadi saudara harus bisa membedakan kalau pengawasan adalah, nah itu definisi dari pengawasan.
Tetapi kalau saudara membaca buku, ya, di dalamnya saudara misalnya terbaca demikian. Pengawasan memiliki peran yang sangat penting di dalam sebuah organisasi. Tanpa adanya pengawasan, maka, nah, dan seterusnya ya, bla 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 kalimat itu, nah itu saudara di garis bawahi, itu penting, tapi itu bukan definisi, tapi itu pernyataan, statement yang berkaitan dengan variabel pengawasan. Harus dibedakan antara A dan B. Nah itu boleh masuk. Tadi kan definisi sudah 3-4 saudara, ya. Sebelum pindah ke B, saudara telaah dulu tuh. Ada kalimat saudara dari berbagai definisi tentang pengawasan, maka dapat dikatakan bahwa pengawasan itu apa menurut saudara itu. Jadi ada kalimat saudara menegaskan, ya, menelaah. Jangan hanya kumpulan definisi saudara pajang saja, bukan demikian. Nah, kalau saudara sudah memberi semacam simpulan statement saudara sendiri atas definisi, baru saudara pindah ke yang B itu. Ya, pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan pengawasan, kemudian bentuk-bentuk pengawasan, fungsi-fungsi pengawasan, sifat-sifat pengawasan, strategi untuk melakukan pengawasan, dan sebagainya yang berkaitan dengan pengawasan. Ingat, di bab ini banyak kutipan, jadi harus diperhatikan tadi yang spasi, antara 1 dan 2 spasi tadi. Nah, sampai di sini mudah-mudahan saudara X ini sudah jelas. Nah, sekarang pindah ke yang Y. Yang Y juga harus saudara definisinya apa? Ya, setelah menjelaskan definisi atau konsep dari pengawasan, sekarang saudara jelaskan, sekarang akan dijelaskan tentang kinerja pegawai atau variabel Y. Yang dimaksud dengan kinerja adalah, nah itu menurut siapa? Tahun dan halamannya jangan lupa ditulis, kemudian baru bunyi definisi dari kinerja. Dan jangan hanya satu definisi, saudara. Ya, lebih dari satu definisi kinerja. Nah, kalau definisi kinerja saudara misalnya dapat 2 atau 3, berarti kan sudah selesai nih, saudara kutip, ya. Kemudian saudara ulas berdasarkan 3 definisi dari 3 definisi kinerja tersebut, maka dapat dikatakan kinerja adalah atau merupakan, nah apa simpulan saudara itu? Bahasa saudara, kalimat saudara menutup definisi kinerja, sama dengan menutup definisi pengawasan. Ya, saudara. Nah, setelah itu baru saudara pindah yang masih kinerja, tapi pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan kinerja. Ya, pentingnya kinerja, statement pernyataan atau pentingnya kinerja itu ada pernyataan dari siapa, saudara cuplik. Ya, jurnal boleh, buku boleh. Ya. Kemudian juga fungsi kinerja, peran kinerja, ya. Sasaran kinerja, apa yang berkaitan dengan kinerja. Nah, itu saudara kutip, saudara ketik, ya. Berarti saudara di sini sudah selesai menjelaskan variabel X pengawasan dan variabel Y kinerja. Nah, setelah itu apa? Nih, pindah C itu, ya. Kebijakannya lebih saudara perdalam. Di sini misalnya ada, ya, berkaitan dengan kinerja atau pengawasan, ada kebijakan-kebijakan terkait, ya. Kalau di bab 1 baru selintas, di sini mungkin karena tempatnya kajian pustaka termasuk juga mengkaji kebijakannya. Nah, saudara boleh masukkan misalnya undang-undang, ya, peraturan pemerintah, kemudian juga permen kalau ada, perda, dan sebagainya. Nah, ini jadi saudara bedakan definisi, pernyataan, kajian kebijakan, ya. Nah, kemudian apalagi yang boleh dimasukkan di bab 21 sini, yaitu saudara
hasil penelitian orang lain yang saudara anggap penting dan bisa mendukung penelitian saudara, itu boleh saudara dimasukkan, ya. Bentuknya jangan ABCD, di sini alinea, ya, alinea. Jadi saudara sudah pindah alinea ke berapa ini? Sekarang beberapa hasil penelitian yang mendukung penelitian saya, ya. Misalnya apa nih di sini? Ya, kalau saudara, wah tidak ada Bu, memang saudara tidak baca jurnal itu banyak yang topiknya tentang isi jurnal itu tentang pengawasan, tentang kinerja. Kemudian jurnal administrasi publik, jurnal sosio humaniora dan sebagainya. Nah, di sana saudara bisa mulai mengetik berdasarkan jurnal sosio humaniora misalnya halaman sekian dikatakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan itu memegang peranan yang sangat penting. Misalnya saudara baca ini ada, nah kok ini sama ya, mendukung penelitian yang akan saya tulis. Berarti saudara boleh mengutip, tapi jangan lupa itu jurnal atau skripsi orang lain atau hasil penelitian orang lain, saudara tuliskan sumbernya. Misalnya sumbernya dari Hartono, berarti Hartono tahun tentang pengawasan atau kinerja. Nah, berarti saudara tahu sini banyak sekali yang harus ditulis di kajian pustaka, ya. Nah, ditutup dengan apa ini? Bab 21 kajian pustaka, yaitu saudara mencari teori penghubung antara pengawasan dengan kinerja. Apa itu teori penghubung? Jadi saudara membaca referensi buku di mana di dalamnya ada statement teori yang menghubungkan antara X pengawasan dengan Y kinerja. Misalnya nih, ada salah satu mahasiswi bimbingan saya, ya, tahun kemarin yang akan wisuda ini kesulitan bagaimana sih menuliskan teori penghubungnya. Ya, bawa buku-bukunya seperti yang mana Bu, ya coba dibaca ada nggak yang menghubungkan. Nah, setelah intensif membaca, ketemulah satu alinea yang mengatakan begini, kinerja pegawai, ya, itu dinilai dari banyak aspek. Untuk tercapainya kinerja yang optimal, maka ada banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah pengawasan. Nah, itu dia, antara kinerja dengan pengawasan dibunyikan dalam satu alinea, ya, atau satu pengertian. Nah, ini bisa Bu. Nah, itu namanya teori penghubung, menghubungkan antara X dengan Y. Nah, itu saudara tuliskan dari siapa itu bukunya, tahunnya, halamannya. Ya. Baik, bab 21 sudah selesai. Next, berikutnya Bung Guli di bagian 22, rangka berpikir. Oh, ini contoh cara mengutipnya. Baik, kalau contoh cara mengutipnya tadi sudah kelihatan ya? Contoh cara mengutip? Bukan. Cara mengutip tadi. Nah, ini saudara lihat nih contoh mengutip. Saudara hitung dulu misalnya definisi pengawasan. Nah, kalau di sini adalah apa ini? Menurut Sedarmayanti dalam buku Reforma, bukunya nggak usah ditulis saudara. Sedarmayanti, ya, langsung tahun, halaman, ya, tahun, halaman, langsung bunyi kutipannya. Kenapa jaraknya 1 spasi? Saudara hitung di slide itu. Agak besarkan sedikit, Bung Guri. Bisa dibesarkan dulu bentar. Ya. Oh, tidak bisa dibesarkan. Bentar Bu, lagi di absen dulu ini.
Nah, di sini saudara kutipan lebih dari 3 baris itu saudara ketik dengan jarak 1 spasi. Nah, tapi ada yang harus direvisi nih ya. Menurut Sedar Mayanti langsung dalam kurung 2009.2 itu halaman 34. Jadi dalam buku Reformasi Administrasi Publik tidak usah saudara ketik ya. Sampai kepemimpinan masa depan juga tidak usah diketik. Jadi cukup nama pengarang buku, tahun, halaman. Langsung bunyinya apa itu di sana. Ya. Nah, saudara hitung 1, 2, 3, 4, 5 baris. Ya, 5 baris. Itu tentang kepemimpinan. Tapi nanti saudara tentang pengawasan dalam contoh itu. Tergantung variabel X saudara apa. Nah, itu saudara berarti menjorok ya, berapa 7 bukan dari kata reformasi itu. Sejajar. Nah, di bawahnya adalah contoh kutipan yang hanya 3 baris. Maka diketik dengan jarak 2 spasi ya. Menurut masih dibesarkan dulu tolong contoh cara mengutipnya. Halo, Bu Murni? Ya, karena itu 2 baris ya, 3 baris, maaf, maka itu 1 spasi, 2 spasi, maaf. Ya, menurut Gatewood, Taylor dan Farrell, ya, pengorganisasian adalah, itu jumlahnya lihat oleh saudara hanya 3 baris, maka diketik dengan jarak 2 spasi. Berarti berbeda dengan yang di atas itu. 1 spasi. Nah, itu harus saudara perhatikan di bab 2 itu semua banyak sekali kutipan termasuk variabel Y ya, atau dari jurnal atau dari skripsi pendahulu yang sesuai dengan topik penelitian dan sebagainya. Ya, berikutnya 2 yaitu kerangka berpikir. Ya, next slide berikutnya ya. Nah, setelah 21 kajian pustaka selesai, saudara sekarang membuat bagian bab 2 bagian 2 yaitu kerangka berpikir. Nah, di sini kerangka berpikir itu merupakan alur berpikir tentang dimensi penelitian. Dimensi itu apa, saudara? Dimensi itu adalah bagian dari variabel penelitian. Kalau variabel adalah konsep yang memiliki variasi nilai, sedangkan dimensi adalah bagian dari variabel. Di mana itu posisi dimensi dalam kotak bagan di bawah itu, yaitu angka 1, 2, 3, 4, baik di sebelah kiri maupun kanan dalam gambar itu merupakan dimensi. Ya. Itu contohnya saja angkanya sampai 4. Kalau saudara membaca dimensinya dalam buku Makmur ada 8 misalnya, ya saudara tulis 8. Sekali lagi ini hanya contoh. Kalau saudara baca di bukunya hanya 2 atau 3, maka ya saudara tuliskan 2 sampai 3, tidak usah sampai 4. Ya. Dari mana ini mencarinya? Dimensi ini yang angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu dari sumber. Nah, itu saudara lihat sumber tahun halaman yang sudah dimuat di bagian 21. 21 tadi apa, saudara? Kajian pustaka ya. Tinggal pindahkan ke sini, ditransfer di kerangka berpikir. Kalau saudara belum tuliskan dimensi-dimensi itu di bab 21, maka saudara tidak boleh langsung muncul di 22. Jadi bukan sulapan ini, dimensi ini, ya. Baik dimensi X maupun Y, itu sudah diuraikan oleh saudara di kajian pustaka, tinggal dipindahkan di sini. Nah, kerangka berpikir ini juga menjelaskan asumsi hubungan antara variabel X dengan Y. Di mana ini kelihatan asumsi hubungannya, yaitu tanda panah. Ada panah itu gambar, dalam bagan itu gambar, ada panah biru menghubungkan R, X, Y. Jadi tolong nanti R-nya lebih tinggi dari XY-nya, saudara nulisnya itu saya agak keliru ya, bukan agak keliru, memang keliru.
R-nya lebih tinggi, XY-nya agak turun. Jadi dibacanya rho X kali Y, nah, ya, korelasi X dikali Y. Nah, kemudian kerangka berpikir ini, ya, saudara menggambarkan variabel, dimensi, dan sumbernya dari mana. Nah, harus ditutup dengan gambar atau bagan sebagai berikut. Harus saudara beli judulnya di bawah, karena ini bukan tabel ya. Di bawah bagan itu saudara tuliskan gambar, ini di bab 2 ya, gambar 2 titik berapa, ini gambar yang keberapa. Kalau ke 1 ya berarti gambar 21, kerangka berpikir, pengaruh pengawasan pimpinan terhadap kinerja pegawai. Nah, saudara, dalam bagan saudara lihat nama variabel. Jadi jangan saudara tulis nama variabel, langsung pengawasan pimpinan. Ya. Dimensinya apa? 1, pengawasan langsung. 2, pengawasan tidak langsung. 3, pengawasan administrasi. Sumber misalnya dari Hasibuan 2010 halaman 10, ini saya ngarang saja. Nah, berarti angka 4-nya saudara hapus karena dimensinya ternyata cuma ada 3. Nah, kemudian lihat yang sebelah kanan, kinerja pegawai. Ya, nama variabelnya, nama variabel saudara hapus diganti langsung kinerja pegawai dalam kurung variabel Y, VY. Dimensinya apa nih nanti di sini bisa ya, menurut Makmur misalnya sumber tahun 2012 halaman 60 misalnya. Itu dimensinya apa? 1, disiplin. 2, prestasi. 3, apa, dan seterusnya. Ya, itu nanti dari sumbernya tinggal saudara baca ada berapa dimensi. Jadi tolong bahwa dimensi tidak karangan saudara, tapi ada sumbernya. Berikutnya Bu Muri. Next. Slide berikutnya ya. Bukan, yang jangan contohnya dulu, hipotena. Bukan, mundur lagi. Jangan terlalu jauh, mundur lagi. Klik lagi. Nah, hipotesis ya. Agak dibesarkan kalau bisa. Bagian terakhir di dalam bab 2, yaitu 2.3, saudara menyusun hipotesis. Ingat hanya huruf H-nya yang besar ya, karena ini subbab. Jadi apa itu hipotesis? Ya, hipotesis nanti saudara jelaskan dulu. Yang dimaksud dengan hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau terhadap hasil penelitian yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Nah, berarti hipotesis ini sifatnya masih sementara, masih tentatif. Ya, nanti kalau sudah saudara uji hipotesisnya, terbukti, nah, baru nanti sifatnya tidak sementara lagi. Tapi dalam proposal ini sifatnya masih sementara. Deskripsi di bab 4 nanti pembuktiannya. Ya. Nah, saudara sumber pengertian hipotesis saudara tulis. Misalnya, menurut Sugiono dalam kurung tahun 2017, halaman 20, ya, kurung tutup, yang dimaksud dengan hipotesis adalah, nah, saudara hitung berapa baris. Kalau 3 baris, berarti 2 spasi ngetiknya. Kalau 5 baris atau 4 baris atau lebih, itu berarti saudara ketik 1 spasi. Tidak usah pakai judul bukunya Sugiono. Judul buku lengkap dengan nama orang penerbit itu adanya di daftar pustaka. Ya. Nah, kemudian ya, hipotesis dibagi ke dalam 2 bentuk dan harus saudara uraikan semua, yaitu ada hipotesis deklaratif ya, dan ada hipotesis statistik. Saudara susun dulu. Yang dimaksud dengan hipotesis deklaratif adalah hipotesis yang dinyatakan dalam bentuk kalimat ya, atau kalimat pernyataan.
Saya ulangi, hipotesis deklaratif, hipotesis dalam bentuk kalimat atau kalimat pernyataan. Sedangkan yang dimaksud hipotesis statistik ya adalah hipotesis yang disusun dalam bentuk rumus-rumus statistik. Ini akan dibuktikan melalui uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ya. Nah, sekarang saudara harus membuat, ini kan baru pengertiannya. Hipotesis deklaratif dalam penelitian saya berbunyi. Nah, slide berikutnya, Bu. Nah, contoh hipotesis. Saudara selalu ingat ya, dalam mindset saudara, variabel X saya pengawasan pimpinan, ini contoh. Variabel Y penelitian saya kinerja pegawai. Fokusnya di Dukcapil Kabupaten Sukabumi. Nah, bagaimana bunyi hipotesis ya, bukan hipotesis itu salah ngetik ya. Contoh hipotesis deklaratif. Jadi nanti saudara bunyikan dalam proposal penelitian saudara, hipotesis deklaratif dalam penelitian saya berbunyi, nah itu ya, tanda pembuka, tanda petik pembuka dua itu, terdapat pengaruh pengawasan pimpinan terhadap kinerja pegawai di Disdukcapil Kabupaten Sukabumi. Nah, itu namanya hipotesis deklaratif dalam bentuk kalimat pernyataan. Nanti akan dibuktikan ya di bab 4 dengan statistik deskriptif. Kemudian hipotesis, ini juga salah ngetik ya, ada huruf N segala ini. Contoh hipotesis statistik. Nah, ini jangan saudara, nanti kan saudara harus presentasi ketika seminar proposal. Jangan saudara baca HO, tapi H0. Itu angka nolnya turun, tidak sejajar dengan haknya. Hak besar, nolnya agak ke bawah, nol angka, bukan nol huruf itu. H0, ya, terus titik 2, row, itu ada simbol ya, nanti bisa dilihat di, di handphone, itu huruf P miring, simbol statistik itu. Jadi P-nya tidak lurus, tapi miring, dibacanya row. Jadi H0 ya, titik 2 row sama dengan 0. Nanti saudara jelaskan, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Aduh, ini hurufnya betul ya. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan pimpinan terhadap kinerja pegawai di Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, atau tidak terdapat hubungan yang signifikan pengawasan pimpinan dengan kinerja pegawai. Belum selesai saudara, ya. Di bawahnya saudara tuliskan H1. Satunya agak turun ke bawah. H1 atau HA, A-nya kecil. Jadi saudara boleh pilih HA atau H1. Titik 2, terus P miring dibaca row, terus kemudian tanda tidak sama dengan 0. Kalau H0 tadi sama dengan 0, kalau H1 di sini tidak sama dengan, ya harus beda ini, karena seringkali itu ditulis sama oleh mahasiswa sehingga akan mengurangi nilai. Tidak sama dengan 0. Lalu saudara jelaskan apa artinya? Artinya terdapat pengaruh ya, atau terdapat hubungan yang signifikan ya antara pengawasan pimpinan terhadap atau dengan kinerja pegawai di Disdukcapil Kabupaten Sukabumi. Nah, berarti saudara
pembuktian hipotesis itu nanti menolak H0 dan mendukung atau menerima H1, yaitu yang terdapat pengaruh atau hubungan pengawasan ya dengan kinerja pegawai. Hanya di sini memang saudara harus menghitung uji hipotesis itu dengan rumus uji T atau T-test ya. Yang waktu statistik Pak Mumu di semester 3 dibuka lagi catatannya bagaimana rumus uji T. T sama dengan akar, kan ada begitu ya saudara, N kecil min 2 dibagi akar 1 min R kuadrat. Nah, itu nanti harus saudara hitung. Ya, dihitung, nanti akan dipandu dulu tentu saja. Makanya kalau menghitung, memang lebih baik, kuliahnya itu ada pertemuan. Sehingga nanti kalau salah bisa langsung dibetulkan, diluruskan. Dan tentu saja untuk masuk ke dalam hitungan ini, sebelum menghitung uji T, saudara harus punya data mentah, tabel induk, tabel kerja, yang saya juga harus dibantu nanti mungkin ya oleh Bahru, Bu Murni, Pak Diki, dan sebagainya. Nah, itulah saudara, bab 2 sampai contoh hipotesis, berarti materi bab 1 dan bab 2 proposal penelitian kuantitatif sudah selesai. Nah, saudara kan minta tambah ya waktunya. Sekarang menunjukkan jam 10 kurang 50. Jam 10 kurang 10 menit. Sebetulnya masih banyak. Mau untuk tanya jawab, silahkan, masih banyak waktunya. Ya, Bu Muri bisa diperlihatkan ke saya ya monitor mahasiswanya, wajah ya, karena ini mau sesi tanya jawab ya. 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 Sekarang dibuka sesi tanya jawab ya. Berarti suaranya boleh diaktifkan sekarang? Bisa. Nah, silahkan bab 1 dan bab 2 jika ada pertanyaan, dan saya berharap kali ini sudah boleh ditambah waktunya. Silahkan saudara, banyak bertanya. Ya. Daripada tersesat di jalan, silahkan ditanyakan mana yang tidak jelas atau kurang jelasnya. Ya, silahkan. Siapa? Yang pertama, siapa yang mau bertanya? Ya, halo, AP7 pagi. Ini suaranya Mbak mahasiswa. Enggak, ada yang mau bertanya? Ya, siapa ini? Ya, silakan sebutkan namanya nih. Silakan. Bu, ini Sarip izin gabung, gimana? Perkuliahannya udah mau selesai. Waduh, Sarip ya? Ya, soalnya barusan Sarip doang yang gak masuk. Oh, mau gabung sekarang? Iya. Bisa nggak masuk dulu terus nanti ini lanjut ke materi gitu? Bisa diatur? Ini izin gabungnya sekarang. Kurang berapa menit ya? Waktunya kan 1,5 jam. Ini masih kurang 40 menit. Sampai 10.30. Suruh masuk saja. Oke. Udah Bu, udah masuk. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Yang akan bertanya tadi saya sudah lihat ada yang mau bertanya. Ya.
minta tambah waktu. Kalau tidak digunakan untuk tanya jawab, untuk apa? Ya, ayo silakan. Ini bisa pada dengar tidak? Saya panggil nih, Ira Nurahma. Hadir. Ada pertanyaan? Belum, Ibu. Belum. Indah Hendriani. Hadir, Bu. Ya, pertanyaannya apa? Untuk materi tadi, bab 1 dan bab 2. Belum ada juga. Belum ada. Berarti ditambah waktunya tidak untuk tanya jawab ini. Cinta Santika. Belum ada, Bu. Belum ada. Nur Gita Milenia. Hadir tidak Nur Gita Milenia? Alivia Rizkika. Alivia Rizkika. Syarif mana? Syarif tidak kelihatan di sini. Syarif. Iya Ibu, hadir Bu. Ya, kuliahnya sudah selesai. Teman-temannya ingin ditambah setengah jam untuk tanya jawab. Tadi malam siapa itu kemarin ketua kelasnya Jalaluddin yang minta. Nah, ini saya tambah setengah jam. Nah, apa pertanyaannya? Oh, Silakan. kalau Ya. izin Bu, kalau misalkan Sarif sih malam tuh udah nanya Bu ke Teh Indri sama Teh Julfa, kalau bisa sih kalau untuk pelajaran Ibu lebih baik tatap muka Bu gitu. Soalnya kalau misalkan secara daring atau online agak kurang buat bisa dipahami Bu. Coba Syarif buat surat permohonan ke Pak Udah Bu, FF. udah. Oh, sudah. Enggak, Oh, sudah. malam-malam tuh saya udah pengajuan Bu ke Teh Indri, cuman masih belum dibalas sama Teh Indrinya. Kita Julfa juga udah. Usahakan hari ini ditandatangani Pak FF ya. Jadi nanti minggu depan saya bisa masuk gitu. Oh iya. Ya. Ini tuh yang nunggu konfirmasi dari Teh Indri gitu Bu. Ya, saya kan juga kemarin sudah sampaikan ke Jalaluddin. Iya. Tapi hari ini sepertinya teman-temannya masih ingin tetap daring, sehingga saya tidak meluncur ke Sukabumi, masih tetap di Bandung. Oh Ya. iya. Ya, kalau nanti AP 7 sore juga permintaannya sama seperti ini ya. Apalagi nanti waktu menghitung dan sebagainya, memang kalau tidak tatap muka agak kesulitan juga saya. Tapi jangan tiap itu tatap mukanya ya, jangan tiap minggu. Soalnya nanti kalau menyalahi saya juga ini Satgas Covid-nya berangkat mahasiswanya, nanti ada yang lapor lagi. Oh iya. Ya, nanti diseling ada pertemuan lah. Jangan sampai 7 kali tatap muka sebelum UTS itu jangan sampai daring terus begitu. Iya Bu. Ya, baik. Nanti saya di WA saja Bu, udah tanda tanganin sama Pak Pepep begitu aja. Iya. Terus yang lainnya kan tadi kan banyak materi yang saya sampaikan. Ya. Ya, yang lainnya pertanyaan? Ini Jalaluddin kemarin mengatakan Bu, ditambah setengah jam lagi karena ingin disediakan sesi tanya jawab begitu ya. Terus tidak ada kuliah jam ketiganya, tidak ada, berarti saya tambah. Nah, silahkan saudara gunakan waktu ini penambahan ya untuk bertanya hal-hal yang tidak saudara pahami yang tadi. Ya. Dinda, ya silahkan Dinda, mau tanya apa? Suaranya tidak kedengaran Dinda.
Ya, ya, mau gimana ini kok tidak kedengaran suaranya? Ya, tidak ada yang mau tanya ini deh. Terus ditambah waktunya buat apa tuh? Masa saya ngasih lagi bab 3? Pahami dulu bab 1, 2 itu. Nanti minggu depan bisa bab 3. Bab 3 nanti ada mulai menghitung populasi sampel. Ya. Nanti masukkan ke tabel dan lain sebagainya. Ya. Kalau tadi Dinda mau tanya tidak jadi? Ya. Nggak ada suaranya? Nggak. Tolong gimana ini suaranya? Tidak ada pertanyaan ya berarti ya. Ya. Atau Jalaluddin tadi malam yang mengajukan penambahan waktu mau bertanya, Jalaluddin? Kok tidak ada suaranya nih? Ya. Saudara jangan meninggalkan dulu ya, belum selesai. Kalau mau saya tutup, nanti saya sampaikan, ya. Baik, kalau saudara, simpulan saya sementara, saudara belum paham dengan apa yang saya sampaikan tadi berarti di bab 2. Karena banyak celah yang bisa ditanyakan, ternyata saudara tidak bertanya. Ya. Ibu. Ya. Ya, halo. Ibu. Ya. Ini nih Bagaimana? Mau bertanya. Ya. Ibu, kalau Ya. yang di bagian 2.1 yang kajian pustaka, yang bagian D-nya itu kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan itu, isinya itu undang-undang, peraturan pemerintahan atau perda itu, atau gimana ya Ibu? Oh, yang bagian 21 ya? Ya. Nah, 21 kajian pustaka tadi kan isinya bisa definisi ya, pertama. Jadi dikutip beberapa definisi dari variabel X. Kemudian yang kedua, bisa pernyataan-pernyataan kalimat yang terkait variabel tapi bukan definisi. Yang ketiga, pernyataan dari hasil penelitian terdahulu. Jadi misalnya nih, misalnya mahasiswa membaca ya, nah ini ada skripsi orang lain, kan boleh kan dibaca ya, tidak diharamkan membaca skripsi hasil penelitian orang lain. Nah kemudian saudara, topiknya hampir sama, ya, sama pengaruh pengawasan, tetapi Y-nya beda, misalnya terhadap efektivitas pelayanan. Nah hasilnya, ya, hasil penelitian itu mengarah pada yang bisa saya gunakan kepada referensi untuk saya gitu. Ada di halaman tertentu yang bisa saya cuplik untuk membuat penelitian saya. Nah, saya lihat nih skripsinya di halaman yang saya lingkari kalimat yang penting itu, halaman 50 misalnya. Skripsinya siapa? Misalnya mengutip dari skripsi berapa tahun yang lalu misalnya, tapi masih relevan. Misalnya ada skripsi dari Santi Mutiara misalnya. Saudara kutip berarti Mutiara, terus skripsi tahun sekian, halaman sekian, mengatakan, nah, gitu. Jadi skripsi orang lain tidak perlu harus sisip ya. Saudara misalnya lihat ke UMI, ke perguruan tinggi lain di luar kota, tapi itu mendukung penelitian saudara, jangan asal skripsi. Itu boleh dikutip.
saudara mengulas hasil penelitian saudara. Kalau misalnya tidak ada, ya coba lihat jurnal. Kalau tidak ada skripsi, mungkin jurnal, tulisan dalam jurnal juga bisa. Saya kira itu ya. Jadi skripsi itu hasil penelitian orang lain tidak untuk diciplak, tapi beberapa bagian yang mendukung isinya terhadap topik penelitian saudara boleh dikutip, tapi tuliskan sumber pengarang apa yang membuat skripsi tersebut. Kalau saudara tidak menuliskan sumbernya, berarti nanti dicap plagiat. Begitu? Iya, Ibu. Ya. Iya, Iya. makasih, Bu. Sama-sama. Masih ada yang mau ditanyakan terkait bab 2 ini? Ya. Bu izin Bu nanya, boleh? Ya, Kakak silakan. Ini Bu, kan untuk pembuatan skripsi itu kan harus kita punya buku ya, minimal kan harus ada 20 buku. Ya. Nah itu bukunya itu harus kita perlihatkan ke pembimbing apa cuman kita ngutip, misalkan kita udah punya judulnya nih tentang pengaruh, nah kita cari dari di buku 20 tersebut itu tentang kutipannya doang gitu Bu, atau gimana Bu? Ya, jadi begini, ketika prasurvei itu pun ya menemukan masalah dan faktor pemecah masalah X-nya itu harus sudah didukung oleh adanya buku, Pak. Ini saya seperti nanti akan di ACC nih, Y-nya kinerja, X-nya pengawasan. Berarti kan bisa apalagi kalau nanti di ACC, berarti harus ada dukungan buku-buku tersebut, buku-buku terkait pengawasan, buku-buku terkait kinerja, buku-buku terkait metodologi penelitian. Nah, kapan ini digunakan? Ya, kan buku tidak hanya hiasan ini ya dibeli saja kan sayang mana. Nah, mulai dibaca isinya apa? Definisi-definisi pengawasan. Pasti itu di sana tempatnya. Saudara pindahkan ke bab 2 bagian 1. Ya, definisi-definisi kinerja penelitian, kinerja pegawai, saudara pindahkan. Terus misalnya ada bentuk-bentuk pengawasan, fungsi pengawasan, sifat-sifat pengawasan, strategi pengawasan. Nah, itu tempatnya di 2 bagian 1 semua. Ya. Nah, itu kan harus ada sumbernya. Bukan karangan kita kan sebagai peneliti, saudara sebagai peneliti bukan. Makanya diperlukan buku. Nah, 20 itu dibawa atau tidak tergantung pembimbingnya. Kalau nanti pembimbingnya minta, ini saudara nih mengatakan bahwa tujuan dari pengawasan adalah untuk ini. Dari mana saudara menuliskan ini? Ini Pak, dari Siagian Pak. Tahun berapa? 2010. Mana bukunya? Nah, kalau bertanya demikian ya saudara harus tunjukkan. Kalau tidak ditanyakan ya sudah, tidak usah dibawa. Tapi pada waktu seminar nanti lebih baik saudara berjaga dibawa. Siapa tahu yang menguji itu kan bukan dosen yang membimbing saudara, kemudian menanyakan saudara sudah bersiap, ya tidak 20-20-nya dibawa lah. Kalau berat ya cukup covernya, ya cover buku itu difotokopi sama halaman yang dicuplik itu di fotokopi kemudian di spread ya. Ini Pak satu buku meskipun hanya 1 lembar isinya halaman 20 gitu. Nah, itu memang banyak mahasiswa yang, waduh kalau saya 20 buku harus punya semua, Bu, kebobolan, nanti yang nyuruh juga siapa, harus beli semua. Kan di perpustakaan juga ada, ya, di fotokopi, kemudian saudara kembalikan lagi, jangan dipinjam berlama-lama, kasihan yang lain, ya. Atau saudara mau, beli langsung beberapanya, ya, boleh, beli baru atau bekas silahkan. Ya. Saya kira itu Sarip ya tadi. Ya Ibu paham Bu. Berarti tanpa harus full bukunya, kita cuma ambil aja yang kutipan-kutipan yang menerangkan bahwa itu aja ya Bu ya. Iya betul. Ya, gitu. Mungkin itu nanti bukunya akan perlu ini ya, bukunya akan dicoret-coret apa kayak stabilo atau apa yang penting-penting kan ya, karena akan dipindahkan ke dalam bab 21 skripsi. Kalau tidak dicoret dulu kan suka lupa kita ya, sebagai yang membacanya gitu. Ya, justru fungsinya teori di sini dalam kajian pustaka itu saudara ambil
itu untuk memperkuat hasil penelitian saudara nanti. Kalau tidak didukung, dilandasi oleh adanya teori, penelitian saudara nanti capnya adalah tidak ilmiah. Ya, penelitian kita sebagai saudara, sebagai insan akademik kan harus penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah cirinya salah satunya menyandarkan diri pada teori. Teorinya pakai yang up to date, yang di atas 2005. Malah kemarin hari Sabtu itu ada kita sharing dengan Dr. Palati ya dari Telkom, seorang reviewer penulis gitu. Itu beliau mengatakan tahunnya jangan di atas 2005, yang up to date itu di atas 2010. Nah, saudara, berarti saudara kalau 2010 ke atas berarti mulai 2011 ya. Sementara kemarin memang 2000 di atas 2005, berarti bukunya 2006, 7 dan seterusnya. Begitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Sinta ya, Sinta Santika. Iya. Ya, silakan Sinta. Begini Bu, kalau kita meneliti untuk lokusnya itu sendiri boleh sama dengan teman sekelasnya atau tidak? Lokusnya sama. Iya. Begini ya. Ini seringkali ditanyakan tiap tahun gitu. Biasanya kalau sobatan inginnya ya nyobat gitu, inginnya juga tidak terpisah lokasi penelitian. Ya, gini sajalah intinya. Sepanjang di lokasi penelitian tersebut ada masalahnya, ya, maka silahkan lokasinya sama. Tetapi kalau tidak, permasalahannya tidak ada, diada-adakan demi untuk tidak berpisah, itu jangan. Yang penting masalahnya dulu ada, ya. Misalnya Sinta sama Nur kita milenial, lokasinya sama. Di mana? Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Bu, kami mah tidak sengaja, Bu. Kebetulan topiknya beda ya, variabelnya beda. Lokasinya ketemunya di sana juga tidak sengaja. Silahkan begitu. Atau mau disengaja memang mau barengan, boleh, tapi permasalahannya tidak boleh sama. Ya, variabelnya maksud saya. X-nya sama, Y-nya sama, lokasinya sama, atau itu mah sama persis namanya. Tidak boleh kalau begitu. Ya, Sinta berarti boleh satu lokus untuk lebih dari satu mahasiswa asalkan permasalahannya berbeda. Masalahnya berbeda. Oh iya Bu. Ya. Ya, makasih. Sama-sama. Masih ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Ya, saya Dinda Listia. Izin bertanya, kalau dalam proposal atau skrip itu kan ada batasan masalah, di mana batasan masalah ini untuk membatasi atau mempersempit ruang lingkup masalah yang telah teridentifikasi. Ya. Nah, karena ketika kita salah mengidentifikasi masalah, ke depannya juga akan salah juga. Nah, cara menyajikan batasan masalah yang benar itu seperti apa, Bu? Nah, baik. Identifikasi masalah atau batasan masalah itu ada di bab 1 ya, di bab 1-2. Tetapi itu berhubungan dengan teori. Kenapa? Karena ketika peneliti prasurvei demikian mendapat banyak permasalahan, maka saudara harus jeli langsung bisa melakukan membatasi. Nah, pembatasan ini bisa dilihat dari jumlah. Misalnya begini, saya menemukan X sebagai faktor penyebab, ya, itu ada pengawasan, ada koordinasi, ada 2 Bu. Padahal kan harus dipilih hanya salah satu. Nah, saudara harus melihat mana ini yang dominan di lapangan prasurvei. Ketika saudara prasurvei melihat yang paling dominan sebagai faktor penyebab itu mana? Oh, pengawasan. Dari keluhan pegawai yang saya ajak ngobrol, itu pengawasannya yang lemah. Baik, saudara sudah sisihkan koordinasi. Itu namanya sudah membatasi dari jumlah variabel. Nah, sekarang lebih lanjut kan harus ada, supaya tidak salah melangkah membuat angket dan sebagainya. Pengawasan itu kan demikian banyak juga masalah di lapangan yang saya temui nanti. Nah, saudara nanti mau membatasi apa? Oh, saya harus
selain melihat ke lapangan apa yang saya peroleh tentang pengawasan, juga harus melihat buku teori tentang pengawasan. Ya, saudara mulai membaca. Nah, ini menurut Siagian, Bu, pengawasan dibagi pengawasan langsung. Pengawasan langsung itu pengawasan yang langsung dilakukan oleh pimpinan terhadap stafnya atau pegawainya. Nah, saya juga lihat di sana sama seperti itu, Bu. Nah, berarti saudara sudah dapat dukungan teori. Berarti saudara batasi pengawasan dalam penelitian ini, saya batasi 1, hanya pengawasan langsung. Terus yang kedua, saya baca lagi dan juga faktanya di lapangan, pimpinan juga ada pengawasan tidak langsung. Jadi melalui handphonenya, melalui kamera, ya CCTV, melalui fingerprint, itu bentuk pengawasan tidak langsung dilakukan di sana. Terus saudara baca teorinya. Oh, ternyata di sini pembagiannya pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pas, berarti saya ada pengawasan langsung, saya batasi nih pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan satu lagi pengawasan administrasi. Jadi faktanya di lapangan ada, didekatkan dengan teorinya juga ada pengawasan langsung, tidak langsung, dan administrasi. Berarti saudara jangan kemana-mana, artinya sudah dibatasi itu. Ya, angketnya nanti juga membuat angket pengawasan langsung, bunyi angketnya bagaimana, pengawasan tidak langsung bunyi pertanyaannya bagaimana, pengawasan administrasi bunyi pertanyaannya bagaimana. Jadi jangan menambah-nambah, ada pengawasan interaktif, ya, ada pengawasan internal, kan sudah dibatasi. Berarti tadi ada 3, langsung, tidak langsung, administrasi. Nah, seperti itu. Jadi bekerjanya selain hasil prasurvei di lapangan, juga berdampingan dengan buku nih, teori tentang pengawasan. Ya, saya kira itu supaya tidak overlapping, ya, pengawasannya tetap harus berdampingan dengan. Baik, terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada yang bertanya lagi, ya. Waktunya sebetulnya masih ada nih. Berarti kalau tidak ada bertanya lagi, ya sudah, saya tutup saja, ya. Jadi Syarif, ya, Syarif sudah keluar, ya. Ya, Bu. Untuk, ya, ini teman-temannya sudah tidak ada yang akan bertanya. Berarti jamnya tidak akan saya tambah lagi, ya. Ya, kecuali kalau materinya juga akan saya tambah lagi. Berarti minggu depan pastikan kalau mau tatap muka saya dikabari. Jadi saya akan meluncur ke Sukabumi, begitu saya. Ya, Bu. Iya. Saya kira ya, mangga. Ini Silakan. untuk yang kita kan kalau misalkan nyari masalah itu nggak harus di kabupaten juga kan, Bu, ya? Kalau di kota juga. Boleh, tidak harus kabupaten, mau di kota Sukabumi boleh, ke Cianjur, ya, ke Bogor, boleh, silakan, kemana saja. Ya. Ya, Bu. Iya, silakan. Pokoknya yang terjangkau, ya, satu, ya, terjangkau tenaga, fisik, terjangkau oleh pikiran kita, terjangkau juga biayanya. Dan ingat bahwa bulan Mei itu sudah ada sidang proposal atau seminar proposal. Jadi kalau tempatnya kira-kira gitu, ya, memungkinkan selesainya Mei, ya alhamdulillah bisa ikut gelombang 1. Kalau gelombang 2 mah akan kesini lagi, mungkin bulan Juni atau Juli baru akan dibuka gelombang 2 seminar proposal. Ya, saya kira itu, ya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ya, saya akhiri tatap muka secara online, maksud saya tatap muka insya Allah minggu depan. Jadi pertemuan secara online ini sudah lebih dari 1 jam, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tadi bab 1 dan bab 2 saudara dapat pahami, kemudian nanti dapat diaplikasikan, ya, diimplementasikan dalam saudara menyusun proposal skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi